teman-teman, pernah nggak sih waktu belajar kita malah penasaran sendiri dan akhirnya nyari tahu jawabannya di Google atau coba-coba sendiri? Nah, tanpa disadari itu sebenarnya udah termasuk discovery learning loh. Jadi hari ini aku mau jelasin tentang model pembelajaran yang seru banget ini, dimana kita bukan cuma duduk diem dengerin guru, tapi justru kita sendiri yang jadi penemunya. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Suci Ramadhania dengan NIM 0603 1282 429033, angkatan 2024, kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Randa Ibu Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Pendahuluan. Pengertian model discovery learning. Discovery learning merupakan metode memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Menurut Nuraida dalam Suharti 2017 mengemukakan bahwa pada discovery learning, materi tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk konstruktif pada yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Melalui model ini, siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang dipelajari, kemudian mengkonstruk pengetahuan itu dengan memahami maknanya. Dalam model ini, guru hanya sebagai fasilitator. Model discovery learning ini membiarkan siswanya mengikuti minat mereka sendiri untuk mencapai kompeten dan kepuasan dari keinginan mereka. Latar belakang. Model ini diperkenalkan oleh Jerome Bruner pada tahun 1961. Ia berargumen bahwa pembelajaran lebih efektif ketika siswa terlibat dalam proses penemuan, sehingga pengetahuan yang diperoleh secara aktif lebih mudah dipahami dan diingat. Discovery learning sangat cocok untuk berbagai mata pelajaran, terutama sains dan matematika. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan dalam model pembelajaran discovery learning menurut Hosnan 2014. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Guru menyajikan suatu permasalahan, misalnya permasalahan ekonomi, agar peserta didik terdorong untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Contoh, guru menanyakan mengapa harga cabai bisa naik gratis di musim hujan. Yang kedua, dari data yang diberikan guru, peserta didik itu menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Sebagai contoh, siswa mencari data tentang produksi cabai, curah hujan, dan tingkat permintaan konsumen, lalu menganalisis mengapa pasokan menurun saat musim hujan. Yang ketiga, peserta didik menyusun konjektur atau perkiraan dari hasil analisis yang dilakukannya. Sebagai contoh, siswa memperkirakan bahwa kenaikan harga cabai disebabkan oleh menurunnya pasokan karena banyak tanaman gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Yang keempat, memeriksa konjektur oleh guru. Nah, guru membantu memeriksa kebenaran dugaan peserta didik melalui diskusi atau klarifikasi agar mereka memahami konsep dengan benar. Sebagai contoh, guru menjelaskan bahwa benar, harga meningkat karena penawaran berkurang, sementara permintaan tetap tinggi sesuai hukum penawaran dan permintaan. Yang kelima, verbalisasi konjektur oleh peserta didik. Nah, artinya peserta didik menyampaikan hasil penemuannya dengan bahasa mereka sendiri, baik secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas bahwa kenaikan harga cabai terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang keenam, memberikan soal latihan atau aplikasi konsep. Nah, guru memberikan latihan atau situasi baru agar peserta didik dapat menerapkan konsep yang telah ditemukan. Sebagai contoh, guru memberikan soal bagaimana dampak kenaikan harga cabai terhadap perilaku konsumen dan produsen di pasar. Nah, kemudian siswa menjawab dengan menjelaskan bahwa konsumen mungkin mengurangi pembelian, sedangkan produsen akan termotivasi untuk meningkatkan produksi. Kelebihan model discovery learning.
Kelebihan Discover Learning menurut Suherman dikangkat dalam Suharti 2001, yaitu yang pertama, peserta didik aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, peserta didik memahami benar bahan pelajaran sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. Yang ketiga, menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Artinya, kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Siswa yang peroleh pengetahuan dengan pembelajaran discovery akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang keempat, pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Kekurangan model discovery learning menurut Hosnan dalam Suharti 2015 sebagai berikut. Yang pertama, biasanya terjadi kegagalan mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dan peserta didik. Yang kedua, tidak semua peserta didik mampu melakukan penemuan. Yang ketiga, tidak berlaku untuk semua topik pelajaran. Yang keempat, kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas. Yang kelima, berkenaan dengan waktu, model discovery learning membutuhkan waktu lebih lama daripada ekspositori. Dapat disimpulkan bahwasanya model discovery learning menekankan proses penemuan pengetahuan oleh siswa melalui observasi, eksperimen, dan analisis data dengan guru sebagai fasilitator. Tujuannya adalah menjadikan pembelajaran aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa, sehingga mereka membangun pemahaman sendiri dari pengalaman belajar.